Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, kita kembali ke mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam ya, kelas 5 bab 7. Kita akan belajar mengenai nilai-nilai kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab ya. Yang bab 6 kemarin Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, yang bab 7 ini Khalifah yang kedua ya, Khalifah Umar bin Khattab. Baik, apa saja teladan Khalifah Umar bin Khattab sebagai sahabat Rasul dan Khalifah? Untuk mengetahui apa saja teladan Khalifah Umar bin Khattab, kita belajar biografi Umar bin Khattab, kemudian keutamaan Umar bin Khattab, dan yang terakhir prestasi Khalifah Umar bin Khattab. Baik, yang pertama biografi Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu lahir ya, itu tahun 581 sampai wafatnya yaitu 644 Masehi. Ya, usianya sampai 63 tahun. Lahir pada 12 tahun setelah Rasulullah SAW dilahirkan. Jadi ketika Rasulullah SAW berusia 12 tahun, kemudian Umar bin Khattab lahir. Dia terlahir dengan nama Umar bin Khattab bin Nufal bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Qurt bin Razak bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay al-Quraisy al-Adawi. Nasab dari ibunya ialah Hantamah binti Hisham bin Mughirah bin Abdillah bin Umar bin Mahzum. Garis keturunan Umar bertemu dengan Rasulullah SAW yaitu pada Ka'ab bin Lu'ay, yaitu keturunan ke-9 dari Umar bin Khattab. Jadi dari Ka'ab itu sampai ke Umar bin Khattab yaitu keturunan yang ke-9. Baik, sebelum masuk Islam, Umar bin Khattab adalah seorang orator yang ulung. Ya, orator yang ulung atau pembicara ya. Kemudian petarung tangguh dan selalu diminta sebagai wakil Bani Adi bila menghadapi konflik dengan suku Arab yang lain. Dia terkenal sebagai orang yang sangat pemberani dalam menentang Islam. Ya, sebelum masuk Islam. Pemberani dalam menentang Islam sebelum masuk Islam. Punya ketabahan dan kemauan keras serta tidak mengenal bimbang dan ragu. Kemudian doa Rasulullah SAW agar Umar masuk Islam dikabulkan. Allah memberi hidayah kepada Umar bin Khattab setelah dia mendengar alunan ayat Al-Quran surat Toha yang dibaca Khabab bin Al-Ard saat sedang mengajarkan Al-Quran kepada Fatimah, yaitu adik Umar bin Khattab. Khalifah Umar bin Khattab wafat atas tikaman seorang Majusi, yaitu ditikam oleh Abu Lu'lu'ah Al-Fairuz, yaitu budak Mughirah bin saat sholat subuh ya. Jadi saat sholat subuh Umar bin Khattab ditikam sampai wafat ya oleh seorang Majusi yang bernama Abu Lu'lu'ah Al-Fairuz pada 25 Zulhijjah 23 Hijriah atau tahun Masihnya 644 Masehi ya, dalam usia 63 tahun. Dia dimakamkan di samping makam Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua, keutamaan Umar bin Khattab. Yang tadi biografi ya, yang kedua ini keutamaan Umar bin Khattab. Keutamaan Umar bin Khattab yang pertama mendapat doa khusus dari Nabi Muhammad SAW. Melihat kecerdasan, kedisiplinan, dan keberanian Umar bin Khattab, Nabi Muhammad SAW membandingkan dengan Umar bin Hisham atau sering disebut Abu Jahal. Ya. Jadi Umar bin Khattab ini dibandingkan oleh
Nabi Muhammad SAW dengan Abu Jahal atau Umar bin Hisham. Beliau memohon kepada Allah agar di antara kedua Umar tersebut menjadi pembela ajaran Islam dengan berdoa, ya Allah kuatkanlah Islam dengan salah satu dari Umar bin Hisham atau Umar bin Khattab. Kemudian doa Nabi Muhammad SAW ini dikabulkan Allah dengan memilih Umar bin Khattab sebagai pembela Islam pada tahun 616 Masehi dalam usia 27 tahun. Keutamaan Umar bin Khattab yang kedua, Muslim pertama yang menampakkan Islam. Ya, Umar bin Khattab terkenal dengan badannya yang besar, ketangguhannya dan keberaniannya. Ibnu Abbas meriwayatkan, orang pertama yang berani menampakkan Islam di Mekah adalah Umar bin Khattab. Saat melakukan hijrah, Umar bin Khattab menyandangkan busur panahnya. Dia mengeluarkan beberapa anak panah yang dia pegang di tangannya sehingga membuat masyarakat Mekah takut. Keutamaan Umar bin Khattab yang ketiga mendapat gelar Al-Faruq. Umar bin Khattab dijuluki dengan Al-Faruq oleh Nabi Muhammad SAW karena sikap beliau, yaitu Umar bin Khattab itu yang sangat tegas dalam memisahkan kebenaran dari kebatilan. Ibnu Sa'ad dari Zakwan bertanya kepada Aisyah, siapa yang menggelari Umar bin Khattab dengan Al-Faruq? Dia berkata Aisyah, yaitu Rasulullah SAW. Selanjutnya, ketika menjadi khalifah, Umar bin Khattab mendapat gelar Amirul Mukminin, yaitu artinya pemimpin umat Islam. Yang ketiga, prestasi Khalifah Umar bin Khattab. Prestasi Khalifah Umar bin Khattab yang pertama diangkat sebagai khalifah. Proses pemilihan Khalifah Umar bin Khattab dilakukan melalui sistem penunjukan ya. Ditunjuk oleh Abu Bakar As-Siddiq. Dia ditunjuk langsung oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq sebelum meninggal dunia melalui surat wasiat yang ditulis dan dibaca oleh Utsman bin Affan di depan umum. Pengukuhan Umar bin Khattab menjadi khalifah sepeninggal Abu Bakar As-Siddiq berjalan dengan baik dalam suatu baiat umum dan terbuka tanpa ada pertentangan. Amirul Mukminin Umar bin Khattab memerintah sebagai khalifah sekitar 10 tahun, yaitu mulai tahun 634 Masehi sampai 644 Masehi. Prestasi Khalifah Umar bin Khattab yang kedua, prestasi saat menjabat Khalifah Islam. Prestasi saat menjabat Khalifah Islam, yaitu prestasinya saat menjabat sebagai khalifah membentuk dan mengembangkan lembaga Baitul Mal. Amirul Mukminin Umar bin Khattab menunjuk Abdullah bin Arqam sebagai bendahara negara dan Abdurrahman bin Ubaid Al-Qori dan Mu'aikob wakilnya. Kebijakan yang diterapkan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab dalam lembaga Baitul Mal yaitu mengklasifikasikan sumber pendapatan negara, yaitu dari zakat dan lain sebagainya ya. Kemudian prestasi saat menjabat Khalifah Islam yang kedua, pembebasan Baitul Maqdis, yaitu pada tahun 18 Hijriah atau 640 Masehi. Pada tahun 635 Masehi, Amr ibnu Al-As dan Syah Habil Ibnu Hasanah beserta pasukannya diperintah oleh Khalifah Umar bin Khattab agar bergerak menuju Palestina untuk menaklukkan Yerusalem. Baitul Maqdis di Yerusalem, itu Baitul Maqdis itu di Yerusalem ya, di kota Yerusalem di Palestina, adalah kota suci orang Nasrani dan orang Yahudi. Umar bin Khattab menegaskan akan menjamin keamanan dan kemerdekaan menjalankan agama yang dianut oleh warga kota Yerusalem. Kemudian yang ketiga, prestasi saat menjabat Khalifah Islam, penentuan sistem kalender Islam. Pada tahun 638 Masehi atau 17 Hijriah, Amirul Mukminin Umar bin Khattab menetapkan awal patokan penanggalan Islam adalah tahun hijrahnya Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah. Ya. Itu penetapannya. Jadi patokannya dimulai tahun hijrahnya Rasulullah. Ya, hijrah dari Mekah ke Madinah, yakni pada bulan September 622 Masehi.
Awal tahun Hijriah ditentukan pada 1 Muharram tahun 1 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 19 Juli 622 Masehi. Yang terakhir prestasi saat menjabat Khalifah Islam, yaitu prestasi Khalifah Umar bin Khattab, perluasan dan pengembangan wilayah Islam. Saat pemerintahan Umar, kekuasaan Islam tumbuh dengan sangat pesat. Pada masa itu ada dua negara yang besar dan berkuasa, yaitu Persia dan Romawi. Namun keduanya telah dikalahkan oleh kekhalifahan Islam di bawah pimpinan Umar bin Khattab. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada materi kali ini yaitu yang kedua ya, ini Umar bin Khattab, Khalifah Umar bin Khattab. Yang kemarin, yang pertama itu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua ini Khalifah Umar bin Khattab. Masih dua lagi ya, ada 4. Yang ketiga Utsman bin Affan, dan yang keempat terakhir Ali bin Abi Thalib. Terus belajar, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.